Assalamualaikum Bapak, terima kasih telah menjadi narasumber saya. Langsung saja, kita kan lahir di tanah Demak, apalagi kita sebagai generasi milenial. Jadi sepantasnya kita mengingatkan kembali nih bagaimana sejarah dan seluk-beluk yang ada di kota Demak. Nah, bisakah Bapak memberikan penjelasan singkat mengenai sejarah kota Demak? Mungkin bisa difokuskan ke penyebaran agama Islamnya. Silahkan Pak. Terima kasih mahasiswa KKN dari UIN Wali Songo Semarang memberi kesempatan atau berwawancara kepada saya. Saya asli dari Demak, terutama lahir di Desa Surodadi, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Anakku atau mahasiswa dari UIN Wali Songo berkaitan dengan program KKN yang mengarah kepada pertanyaan yang disampaikan kepada saya berkaitan perkembangan agama di Demak biar tidak terlindas atau tertimpa oleh perkembangan gadget atau IT saat ini. Di Demak sebagai ciri khasnya yaitu sudah dikenalkan dari dulu penyebaran agama Islam masuk di kota Demak yaitu melalui beberapa jalur. Pertama yaitu ketika Raja Demak, Kesultanan Demak, raja yang pertama yaitu Sultan Fatah sampai diteruskan ke raja kedua Pati Unus, kemudian Sultan Trenggono, dan dikawal lagi penyebaran agama Islam dikukuhkan atau diwakilkan oleh Wali Songo, terutama Sunan Kalijaga. Di sini Sunan Kalijaga ketika menyebarkan agama Islam di Demak, di mana orang-orang Demak sangat polos, sangat lugu, maka ada ciri khas yaitu apa? Dengan penanaman budaya. Budayanya apa yang ada di Demak dulu yaitu dengan cara penayangan atau tontonan wayang, di mana agar masyarakat Demak mudah tersentuh hatinya, maka setiap pertontonan atau tayangan wayang sebelum menonton ada tuntunannya, yaitu apa? Yaitu wundu dulu sebagai untuk menyentuh hati para penduduk Demak agar mau masuk Islam. Tetapi kalau langsung kamu harus masuk Islam, nanti orang-orang Demak tidak mudah masuk Islam. Karena apa? Ketika zaman dulu, zaman para wali atau zaman kesusahan, yang dibutuhkan adalah pangan, karena dulunya adalah dari segi ekonomi sangat-sangat miskin dan jauh dari perekonomian, jauh dari pangan. Bahkan yang menyedihkan adalah dari pelepah pisang, bahkan tikus dimakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Makanya hadirnya Wali Songo terutama Sunan Kalijaga untuk menyentuh agama Islam kepada penduduk dengan nilai-nilai budaya, yaitu tontonan wayang. Sebelum menonton wayang dianjurkan atau disentuh dengan nilai berwudu dulu. Makanya di depan atau di samping Masjid Agung Demak ada situs purba peninggalan Sunan Kalijaga, yaitu batu di mana tempat untuk berwudu ketika akan menonton wayang atau ketika akan berkunjung dalam pertontonan. Kemudian di dalam pewayangan disisipkan tembang-tembang atau lagu dolanan. Salah satunya yang terkenal Gundul-gundul pacul. Nah, gundul-gundul pacul yang berbunyi gundul-gundul pacul cul gembelengan wakul glempang segane dadi sakratan. Gundul-gundul pacul bukannya orangnya atau warganya gundul, tetapi gundul-gundul pacul wonge polos. Itu makna gundul-gundul pacul. Wonge polos. Polos dari apa? Polos dari ilmu, polos dari agama. Gundul-gundul pacul gembelengan, wonge dianjurkan gembelengan, disuruh tetap atau dimasukkan Islam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka dinisbatkan dengan gembelengan. Wakul gelempang dimaknai dengan orang-orang yang memiliki harta benda. Wakul gelempang segane dadi saratan, bukannya segane diaratan nengkatan, tetapi orang-orang yang memiliki harta benda disuruh menginfakkan, mensodakokan kepada warga-warga Demak yang tidak memiliki ekonomi atau tidak memiliki pangan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Makanya tembang Gundul Pacul sangat populer, sangat familiar, yang dituntunkan oleh Sunan Kalijaga kepada warga Demak, kepada rakyat Demak. Kemudian dari segi milenial atau gadget, untuk meningkatkan pengetahuan kepada warga Demak, baik dewasa, anak kecil, remaja dan sebagainya, makanya akan divisualkan berupa berita atau berupa informasi yang mudah kita buka melalui internet. Tentang sejarah Demak, tentang budaya Demak, sehingga apa?
era milenial ini dari anak kecil sampai dewasa bisa membaca, bisa menemukan, bahkan dikuatkan lagi budaya lagi, yaitu sekaten atau gerbek besar. Gerbek besar yang terjadi dilaksanakan pada tanggal 10 besar atau 10 Dzulhijjah, di mana peristiwa sekaten untuk mengenalkan budaya Demak kepada masyarakat Demak dan kepada orang lain, yang isinya adalah tentang penyucian pusaka Sunan Kalijaga yang berupa baju rumpi atau disebut dengan onto kusumo. Nah, makanya dengan tersebut dari mahasiswa KKN bisa mengambil hikmahnya, mengambil hikmah apa yang peradaban atau masuknya Islam di Demak, yaitu dibawa oleh para raja, yaitu Kesultanan Demak, kemudian dikuatkan lagi Wali Songo, terutama Sunan Kalijaga, yaitu Raden Said, yang makamnya saat ini berada di Kadilangu, Demak. Itu sekiranya penyebaran agama Islam, makanya sampai saat ini Demak disebut sebagai kota wali. Karena apa? Semua wali, terutama Wali Songo, berkumpul, bermusyawarah, dan pengembangan ajaran agama Islam itu tempatnya berada di Demak, makanya disebut sebagai Demak kota wali. Walaupun dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, bahkan sampai dari Jawa Barat atau Cirebon, yaitu Sunan Gunung Jati, ketika mengadakan musyawarah Wali Songo bersama, itu tempatnya di Kasultan Demak atau berada di Demak, sehingga kukuhnya penyebaran agama Islam sampai saat ini bisa membuka benerang pola pikir orang-orang Demak dari segi muamalah, ibadah, budaya yang melekat pada orang-orang Demak. Kemudian ada satu lagi pelestarian budaya, yaitu roro gending atau makanan yang disajikan oleh Sunan Kalijaga ketika ada kegiatan sodakoan. Roro gending artinya apa? Yaitu semacam ingkung atau ambengan. Di situ ada ciri khususnya dan dimunculkan oleh Sunan Kalijaga sebagai ciri khas makanan tumpeng, berkaitan dengan tumpeng atau roro gending, istilah yang diistilahkan oleh Sunan Kalijaga biar familiar di masyarakat Demak. Roro gending ini disajikan untuk sedekahan ketika akan menyelamati di Kadilangu, dan masyarakat familiar, dan sampai saat ini makanan atau tumpengan roro gending sangat lestari atau sangat mudah ditemukan, terutama di Kadilangu. Jadi itu salah satu makanan atau budaya yang masih ada di Demak. Demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan wawancara dari mahasiswa UIN Wali Songo Semarang yang bernama Safiul Umar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Nah, kita sebagai generasi milenial jangan lupa akan sejarah dari kota tercinta kita, yaitu Demak. Terima kasih untuk penjelasannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.